Sebenarnya apa sih itu main XP Lane? Apa tugasnya cuman tawuran gitu doang di lane ya kan? Biar berasa kuat kayak ngelawan dua monyet ini di Land of Dawn. Ya, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Ini adalah role terakhir yang akan kita bahas. Buat yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa langsung cek di playlist role ya, atau tips jago tiap role. Untuk role XP, aku bakal bahas beberapa hal penting seperti yang pertama, apa sih itu XP Lane? Ini adalah hal basic yang benar-benar harus kalian tahu men. XP Lane itu adalah sebuah lane yang berada di side Land of Dawn. Posisi XP di setiap match itu bakal berbeda ya. Gak selamanya XP itu berada di top lane dan sebaliknya nih. Gak selamanya XP itu berada di bottom lane. Di XP Lane sendiri, kalian akan menemukan wave minion yang tentunya berbeda nih men dari side lane satunya. Yap, di XP Lane itu kalian bakal menemukan minion yang membawa gulungan karpet. Oh iya, perlu kalian tahu nih ya, ini penting banget nih men. Untuk para player side ya, denger nih ya baik-baik. Penting untuk kalian melakukan yang namanya last hit. Ini adalah hal yang sering terlupakan bagi semua player yang ada di side. Inilah kenapa para XP itu kadang kok miskinnya keterlaluan ya kan. Kok kadang juga musuh juga lebih kaya dari kita. Nah itu tuh permasalahannya ada di last hit ini men. Last hit di sini itu mempengaruhi jumlah gold yang akan kita dapat dari para minion. Loh bang, kan XP Lane cuma butuh XP doang. Iya, emang duit gak butuh men. Emang beli item pakai XP? Enggak kan? Buat yang belum mengerti last hit, simpelnya ketika minion yang udah sekarat nih men, terus kalian hit nih dengan skill atau basic attack, dan minionnya itu langsung mati. Inilah yang dinamakan last hit men. Sebagai pembanding juga nih, ketika kalian melakukan last hit pada minion terdepan, tanpa last hit kalian bakal mendapatkan 51 gold aja nih. Sedangkan dengan last hit, gold yang akan kalian dapat itu adalah 65 gold. Dari sini dari awal ini aja udah kelihatan kan perbedaan gold yang kalian dapat. Untuk minion yang tengah ya men, tanpa last hit ini 26 gold, dengan last hit 33 gold. Sedangkan minion pada barisan paling belakang nih, ya ini kan dikarenakan ini masih di bawah menit 5 ya. Minion terakhir ini akan memberikan extra XP juga men. Kalau di goldnya ya extra gold, kalau untuk di gold lane ya. Tapi setelah menit kelima, semua minion ini kan akan sama nih men, tanpa adanya XP lebih atau gold tambahan yang ada di gold lane sendiri. Tanpa last hit itu kalian akan mendapatkan 64 gold aja nih men. Dan dengan last hit kalian bakal mendapatkan 81 gold. Total tanpa last hit ini ada di 141 gold. Sedangkan total satu wave minion dengan last hit ini ada di 179 gold. Dan ini tuh angka-angka perolehan gold ini bakal berubah ya seiring dengan berjalannya waktu di in-game-nya. Jadi memasuki fase late game itu kalian kalau melakukan last hit itu bisa mendapatkan sekitar 100 gold lah untuk satu minionnya aja gitu loh men, yang paling ujung. Tapi dari segi pemilihan hero ini juga perlu kalian pertimbangin lagi ya. Ketika kalian bermain dan bertemu musuh kayak Esmeralda ya, secara kalian juga udah pastinya minimal di epic lah ya, ya udah draft pick. Nah itu kan pasti bisa nih melihat XP Lane musuh tuh udah di pick, semisal kayak Esmeralda ini tadi. Dan kalian maksa nih men untuk main Chow atau Freya. Iya Chow atau Freya itu yang bakal kemakan gitu loh. Beda cerita kalau hero pool kalian tuh luas banget ya, dan kalian ngerti tentang counter hero kayak ngelawan Esme. Sebenarnya tuh pakai apa sih? Di road kan sebenarnya bisa, Tamus juga bisa, Masya apalagi. Nah untuk Baxia sendiri ini juga ya udah counter alami lah. Counter hero ginian itu udah pasti menjadi hal penting supaya ya kalian itu bisa sama-sama kuat di lane. Jadi jangan salah pilih hero counter ya. Saran dari aku, mainin aja nih hero-hero XP Lane yang lagi bagus-bagusnya sekarang, karena ini bakal mempermudah kalian untuk main di lane yang kalian cintai ini men. Ya semua itu sebenarnya balik lagi ke pilotnya masing-masing. Tapi aku cuma saranin kalian untuk mainin aja lah hero-hero yang lagi meta sekarang, karena itu pasti lagi OP banget kan. Dan seorang XP Lane itu harus ngapain sih? Cutting lane di dunia permodaan ini adalah hal yang wajib banget dilakukan
ketika kalian apalagi kalian menjadi XP laner. Cutting lane ya di sini tuh ya digunakan untuk mempermudah tugas roamer juga sih men. Untuk XP lane sendiri yang di bagian bawah nih ya, ini akan sangat menguntungkan. Kenapa? Setelah cutting lane, kalian bisa langsung invasi ke buff ungu milik musuh. Karena kebanyakan sekarang nih ya, hero-heronya itu kalau dijadiin jungler itu pasti ngambilnya buff ungu dulu kan. Dan keuntungan yang besar banget deh ketika kalian dapat XP lane-nya di bagian bottom lane dan kalian melakukan invasi. Dan perlu kalian catat juga nih ya, kalian harus pakai hero yang benar-benar cepat untuk clear minion ya. Langsung deh nih, kayak aku pakai Xbox nih kan, langsung aku OTW ke buff ungu musuh. Ada Saber nih, ya udah dibakarin aja kan. Kalau udah tereliminasi sekali si Sabernya nih atau jungler musuh ini emang bener-bener udah nggak enak banget men buat dimainin. Ditambah ya bakal banyak kalah dari ya banyak aspek lah. Kalau posisi XP di atas itu sebenarnya juga sama. Setelah clear minion, lakukan invasi ke buff orange musuh. Kalau jungler musuh itu ya mulai dari orange, ya ini adalah poin yang bagus banget kan, karena kalian udah berhasil untuk melakukan invasi di area buff orange musuh. Tapi kalau jungler musuh mulai dari ungu dan kalian invasi ke orange musuh, otomatis ini kan bakal kosong ya di buffnya ya. Tentu ini adalah hal yang baik juga men sebenarnya, karena membantu tugas roamer untuk membuka yang namanya vision. Jadi minimap kalian tuh bakal terus-terusan terang gitu loh. Iya, kalau nggak rusuh-rusuh banget, seenggaknya ngebantu vision aja lah. Itu udah poin plus banget lah. Nah, ketika kalian menjadi XP laner, ya jangan diem aja nih men di lane ya. Iya, aku tahu ya ada lane yang harus dijaga, terus ada musuh yang selalu ngajakin buy one, adu mekanik dan segala macam. Kesalahan fatal player-player pada umumnya ya, nggak tahu nih kapan harus ini, kapan harus itu. Contoh kecilnya kayak gini deh, turtle man. Bro, menit kedua bro, inget ya bro. Menit kedua, aduh ini capek banget lah kalau main kayak solo gitu kan, XP-nya cuek terus junglernya lagi nge-turtle terus gak dibantuin ya. Seenggaknya lu ngasih damage lah untuk nge-hit turtle-nya, berguna dikit lah gitu ya gak sih? Jangan pelengah-pelengah aja nih di lane. Bantu kayak junglernya untuk turtle. Turtle itu sebenarnya penting banget men, ini objektif. Di turnamen-turnamen ya turtle ini aja diperjuangin mati-matian, di rank malah dicuekin gitu aja. Dan mulai sekarang kalian semua berubah lah ya untuk menjadi lebih baik. Dan sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.